Kibria, sombong itu hanya boleh dimiliki oleh Allah. Maka harus dibersihkan. Likulli syai'in siqalah atau soqalah wa siqalatul qulub dzikru. Nah, inilah kita belajar zikir untuk membersihkan segala najis atau segala kotoran di dalam hati. Kenapa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, la tanfa'u taharatul qalb ma'a najasatil qalbi. Tidak ada gunanya, tidak bermanfaat suci badan kalau hatinya dipenuhi dengan dipenuhi dengan najis. Tadi kufur, takabur, nifak, riya, dendam, benci, suudzon dan lain sebagainya. Inilah kita belajar berguru kepada guru mursyid. Kita belajar zikir bukan buat gaya-gayaan. Untuk kita senantiasa membersihkan hati. Kotoran hati juga kalau tidak dibersihkan, antanu min rihil jifah. Lebih bau, lebih busuk daripada bau bangkai. Cuma ditutup oleh Allah. Ditutup oleh, seandainya bau najis hati kita, seandainya bau kotoran hati kita dibuka oleh Allah, bagaimana Pak? Kalau kita datang ke sini belum mandi, pede apa enggak? Malu enggak? Malu. Seandainya bau kotoran hati kita dibuka oleh Allah, pasti kita akan malu, tidak berani ketemu orang. Nah, kayak inilah. Dibersihkan di alam dunia ini supaya tidak bau dengan zikir. Jadi kalau kita sedang zikir berarti sedang bersih-bersih. Kalau bersih berarti wangi. Kalau lagi lupa berarti sedang kalau kotor berarti banyakkan wanginya apa baunya? Siapa itu? Kita itu. Maka kita belajar kepada Hadratus Syekh supaya kita ini senantiasa bersih. Bersih lahir dengan alat suci lahir, bersih batin dengan alat suci batin. Itulah dengan dua zikir yang sudah ditalkinkan, yang sudah ditanamkan oleh guru mursyid. Zikir jahar la ilaha illallah dan zikir yang di dalam hati. Inilah dua alat untuk senantiasa menjaga kebersihan zahir dan batin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadah ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya qutbi rabbani wal ghawsi samadani sayyidi Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghawsi Saifullah Masrur qaddasallahu sirrahu lahul Fatihah. Hadirin mukarramin yang mulia, para wakil talqin Syekh Mursyid yang dihadirkan bersama kita pada malam hari ini, khusus yang mulia wakil talqin sekaligus pembantu khusus Syekh Mursyid Abah Jagad Al-Khalis Al-Amin beserta seluruh wakil talqin yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun senantiasa kita hormati dan kita doakan para wakil talqin senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu khidmat kepada guru mursyid. Ada tamu karamin yang mulia sahibul wilayah Abuya Kiai Haji Jajang Saifuddin mata'anallah bituli hayati, yang mulia ketua madrasah Raudhah Al-Mufaridun Bapak Kiai Haji Muhammad Sudar Maji beserta ikhwan akhwat yang telah membantu terselenggaranya manaqib pada malam hari ini. Semoga segala hajat-hajat kita diqabul oleh Allah. Baik, mari kita niat tabaruk, kita dengarkan kalam-kalam guru mursyid di dalam kitabnya Fadailus Syuhur.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Arif billah al-wasil wal musil ilallah As-Sayyid Syekh Muhammad Abdullah Saifullah Masruq Qaddasallahu sirrah. I'lam ayyuhal ikhwanu rahimakumullah. I'lam, ketahuilah olehmu, ayyuhal ikhwan, wahai para ikhwan, rahimakumullah, semoga kalian senantiasa mendapatkan atau dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal. Kita disuruh tahu, yang belum tahu supaya tahu, yang sudah tahu supaya mengerti, yang sudah mengerti supaya merasa. Karena inilah dasar agama, dasar syariat. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang beramal tanpa tahu ilmunya, tanpa tahu dasarnya, tidak ada landasannya, amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Pentingnya apa? Pentingnya ilmu. Kata Hadratus Syekh, i'lam, mesti tahu. Apa yang mesti kita ketahui? An-nasifatil madmumati fil qalbi katsiratun. Bahwasanya sifat-sifat tercela, sifat-sifat buruk fil qalbi katsiratun, di dalam hati kita itu katsiratun, banyak sekali. Sifat-sifat buruk di dalam hati itu sangat banyak, mesti kita ketahui. Sebagaimana badan ada kotorannya. Kotoran mata apa namanya? Hidung apa namanya? Kuping apa namanya? Semua ada kotoran. Tapi kotoran jasad mudah membersihkannya. Kotoran jasad mudah membersihkannya. Mana ba'a minal ardi aw nazala minas sama. Itulah alat untuk membersihkan kotoran jasad. Semua macam air yang keluar dari bumi ataupun yang turun dari langit, itu untuk alat bersuci jasad. Lantas bagaimana untuk mensucikan najis di dalam hati? Sebagaimana najis jasad ada najis mukhaffafah ringan, ada najis mutawassithah sedang, ada najis mughal. Begitu juga najasatul qalbi, najis di dalam hati ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang yang mana yang berat? Contohnya kufur kepada Allah, itu najis. Selain kufur, apa najis yang berat di dalam hati itu? Takabur, sombong, itu najis mughalad. Kibria, sombong, itu hanya boleh dimiliki oleh Allah, maka harus dibersihkan. Likulli syai'in siqalah atau soqalah, wa siqalatul qulub dzikru. Inilah kita belajar zikir untuk membersihkan segala najis atau segala kotoran di dalam hati. Kenapa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, la tanfa'u taharatul qalb ma'a najasatil qalbi. Tidak ada gunanya, tidak bermanfaat suci badan kalau hatinya dipenuhi dengan dipenuhi dengan najis. Tadi kufur, takabur, nifak, riya, dendam, benci, suudzon, dan lain sebagainya. Inilah kita belajar berguru kepada guru mursyid. Kita belajar zikir bukan buat gaya-gayaan, untuk kita senantiasa membersihkan hati. Sebagaimana jasad kalau tidak pernah dibersihkan, ibu bapak kira-kira kalau habis dari sawah enggak mandi, kira-kira bagaimana? Bau atau tidak? Pasti bau. Tidak dibersihkan itu pasti bau. Sebetulnya sama, kotoran hati juga kalau tidak dibersihkan, antanu min rihil jifah, lebih bau, lebih busuk daripada bau bangkai. Cuma
ditutup oleh Allah. Ditutup oleh, seandainya bau najis hati kita, seandainya bau kotoran hati kita dibuka oleh Allah, bagaimana Pak? Kalau kita datang ke sini belum mandi, pede apa enggak? Malu enggak? Malu. Seandainya bau kotoran hati kita dibuka oleh Allah, pasti kita akan malu, tidak berani ketemu orang. Nah, kayak inilah, dibersihkan di alam dunia ini supaya tidak bau dengan zikir. Jadi kalau kita sedang zikir berarti sedang bersih-bersih. Kalau bersih berarti wangi. Kalau lagi lupa berarti sedang kalau kotor berarti banyakkan wanginya apa baunya? Siapa itu? Kita itu. Maka kita belajar kepada Hadratus Syekh supaya kita ini senantiasa bersih. Bersih lahir dengan alat suci lahir, bersih batin dengan alat suci batin. Itulah dengan dua zikir yang sudah ditalkinkan, yang sudah ditanamkan oleh guru mursyid. Zikir jahar la ilaha illallah dan zikir yang di dalam hati. Inilah dua alat untuk senantiasa menjaga kebersihan zahir dan batin. Semoga kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah murid-murid yang istiqomah, senantiasa mensucikan lahir dan batin. Karena di antara manusia yang dicintai oleh Allah adalah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang, Allah cinta orang yang senantiasa bersih-bersih, baik bersih lahir ataupun bersih batin. Insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga luas.